hampir semuanya ingin menjadi seorang leader, tetapi sebagian orang tidak mengerti bagaimana menjadi leadership yang baik. Baik, malam ini Pak Erwin, untuk waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, selamat malam Bapak Ibu semua. Sebelumnya saya thank you to Pak Haryo. Jadi Pak Haryo ini juga mentor saya waktu dulu sama-sama di grup Garuda Food. Sekarang beliau sudah melambung jauh ya. Banyak berguru dengan beliau. Kemudian terima kasih Mbak Indah yang hari ini menjadi moderator. Mudah-mudahan malam ini kita bisa saling sharing ya. Nah, terima kasih buat Bapak Ibu yang telah bergabung bersama pada kesempatan malam ini. Seperti yang sudah disampaikan Mbak Indah bahwa hari ini saya akan menyampaikan sesuatu yang terkait dengan leadership. Ya, Mbak Indah, saya boleh sharing materi ya Mbak Indah ya? Pak, boleh dipersilahkan Pak. Baik. Oke, sudah kelihatan semua teman-teman? Sudah Pak. Sudah Pak. Oke, baik. Dari judulnya memang sedikit ini ya, provokatif ya. Tapi sebelumnya saya mohon izin sebelum sampai kepada materi utama, pesan sponsor. Mohon izin karena pepatah orang Sunda bilang tak kenal maka tak sayang ya. Nah, sebagaimana tadi yang sudah disampaikan host Pak Aryo, bahwa nanti di dalam acara ini akan ada giveaway atau door prize berupa 5 paket seafood lover ya. Apa itu seafood lover? Nah, seafood lover itu adalah salah satu produk dari kami STP. Dan STP itu merupakan singkatan dari PT Suritani Pemuka. Nah, PT Suritani Pemuka sendiri adalah bagian dari Java, ya Java Confit Tbk, di mana kami punya visi ingin menjadi perusahaan total solution company di industri aquaculture, Bapak Ibu. Nah, kemudian untuk mencapai visi itu perlu diwejawantahkan ke dalam misi, di mana misi kami adalah berorientasi kepada petani dengan memproduksi nilai-nilai tambah dengan standar kualitas dan menjunjung tinggi nilai purposeful, responsible, dan relentless. Jadi kalau bisnis kami sendiri sebagai subsidiary daripada Java itu kami bagi ke dalam 3 ya, yaitu ada yang disebut dengan upstream. Upstream ini adalah produk-produk kami yang terkait dengan pembuatan pakan premium ya, pakan udang, pakan ikan, pakan apung. Jadi Bapak Ibu kalau nanti ada yang berbisnis terkait tambak ya, silakan kontak STP seperti itu. Nah, sementara untuk midstream sendiri itu terkait dengan penetasan atau pembibitan udang dan ikan yang tersebar hampir di seluruh Indonesia. Dan di downstream kami memiliki pengolahannya ya berupa tilapia, kemudian juga ini dipasarkan secara B2B, di mana area operation kami kurang lebih seperti ini, teman-teman. Kita punya 5 pabrik pakan yang ada di Lampung, Purwakarta, Gresik, Banyuwangi, dan Medan. Lalu kita punya hatchery hampir di seluruh Indonesia, ada di Lampung, Carita, Indramayu, Bali, Sulawesi, sampai ke Aceh. Dan downstream sendiri ada di Cirebon, Simalungun, dan Banyuwangi. Nah, yang seafood lover tadi itu adalah produk dari downstream kita, ya, di mana produk-produk ini lebih banyak memang kita pasarkan secara B2B. Nah, kurang lebih itu gambaran sehingga suatu saat kalau nanti mau cari pakan, mau cari produk-produk seafood atau frozen seperti So Good atau susu Greenfield, yuk kontak ke kita langsung, akan mendapatkan barang yang berkualitas ya, yang kita comply dengan aturan-aturan pemerintah dan juga customer sehingga dikonsumsi secara aman dan sehat.
kurang lebih itu perkenalan dari kami. Nah, sekarang kita masuk kepada materi yang akan saya sharingkan kepada Bapak Ibu. Oke, teman-teman, semua berangkat dari nol ya. Semua berangkat dari nol. Ketika kita kerja, kita punya start point masing-masing. Ketika kita SMP, SMA, atau kuliah, atau sekarang masuk dunia kerja, kita semua ada start point-nya. Nah, pertanyaannya adalah, sering sekali misalnya ada dua orang, entry-nya sama, masuknya sama. Tetapi si A, kenapa si A karirnya lebih cepat daripada si B? Kan begitu. Ya, atau sebaliknya, kenapa si B sudah 6 tahun kerja, ya, masih staff aja atau masih supervisor aja, sementara si A tadi dia udah jadi manajer. Yang membedakan apa? Kan begitu. Nah, padahal dua-duanya ini sama-sama masuk sebagai staff atau anak buah ya. Nah, saya kurang seret juga kalau disebut dengan anak buah. Anak buah itu kalau di bahasa Inggris kan apa? Fruit child ya. Nah, tetapi kita lebih senang nyebutnya apa? Follower ya. Nah, as follower antara follower A dan follower B ya. Kenapa mereka berbeda? Karena yang satu ketika bekerja itu biasa-biasa saja. Tetapi yang kedua, dia melakukan sesuatu yang extra mile. Maksud extra mile itu seperti apa? Jadi extra mile itu begini. Kalau saya misalnya apa namanya? Seorang atau bos saya minta begini, oke, kamu kasih laporannya 5 hari ya. Nah, kalau saya extra mile, maka saya akan memberikan laporan di hari keberapa. Mungkin di hari ketiga, mungkin di hari keempat, atau bahkan di hari pertama saya sudah kasih. Nah, atau misalnya begini, kita disuruh bikin laporan accounting. Nah, kalau kita extra mile, kita nggak hanya bikin laporan saja, tetapi kita memberikan analisa. Kan begitu. Atau misalnya saya dulu waktu pertama masuk, itu sebagai staff rekrutmen, Mbak Indah. Jadi kalau staff rekrutmen itu ya biasa ya, cari-cari karyawan baru. Nah, tapi kalau misalnya yang saya lakukan adalah hanya sekedar posting iklan. Kalau dulu kan belum pakai flyer seperti ini ya. Kita biasanya dulu ngiklan itu paling besar itu di Kompas ya. Bikin iklan apalagi hari Sabtu Minggu tuh Kompas itu paling banyak dengan iklan. Nah, yang kita lakukan adalah kalau misalnya hanya sebatas rekrutmen saja, ya udah kita hanya melakukan psikotes. Tetapi yang kita lakukan adalah kita tidak hanya psikotes. Dari sekian banyak aplikan, kita sortir, kita berikan kepada user, nih Pak yang rekomendasi. Karena biasanya sebelumnya oke, user tanya, berapa aplikan yang masuk? Wah ada 100 lamaran Pak. Nih, usernya cariin tuh dari 100 ini mana yang layak. Nah, tetapi karena kita extra mile, dari yang 100 ini kita pilih, kita bilang, bos, ini yang ada ini, yang bagus ini, kita berikan CV-CV yang sifatnya yang sudah kita sortir seperti itu. Jadi si user ini merasakan terbantu bahwa dia sudah tidak hanya memberikan berapa jumlah aplikan, tapi sekian banyak aplikan itu adalah yang dia berikan yang sudah disortir. Nah, jadi run extra mile itu adalah bagaimana kita melakukan pekerjaan di luar daripada requirement yang diberikan kepada kita. Ya. Jadi good follower itu adalah orang yang bekerja secara extra mile. Itulah yang membedakan doers dengan good follower. Kan begitu. Ya. Nah, next-nya apa? Nah, selanjutnya adalah ada yang disebut dengan growth. Nah, teman-teman, secara natural kita begitu lahir, tumbuh dan berkembang. Itu sudah natural lah. Nah, idealnya kita pun sebagai follower atau anak buah atau staff, kita harus juga memiliki visi untuk bertumbuh. Kalau misalnya secara karir kita nggak growth, secara gaji kita tidak growth, setidaknya atau sedikitnya secara knowledge kita growth, kan begitu. Nah,
growth ini kita jangan menunggu gitu loh. Tetapi bagaimana growth ini juga kita cari. Maksud cari itu seperti apa? Nah, tadi seperti yang saya bilang, oke, gaji kita nggak naik-naik. Jabatan nggak naik juga nih. Apalagi di situasi pandemi seperti ini ya, kan begitu. Nah, tapi setidaknya adalah secara knowledge kita tahu. Contoh nih, nah saya di HR. Nah, kalau misalnya kita orang HR hanya tahu terkait dengan misalnya peraturan-peraturan ketenaga kerjaan, undangan, rekrutmen, ya itu sudah normatif, itu sudah wajib kita ketahui. Tetapi supaya kita growth, bagaimana di luar daripada bidang kita, kita juga mempelajari hal lain. Contoh misalnya, bagaimana bisnis operation itu terjadi. Bagaimana proses marketing itu terjadi, bagaimana proses finon itu. Sehingga kalau misalnya kita diskusi lintas departemen, kita nggak kosong-kosong amat kan begitu. Tetapi apa? Kita bisa mengimbangi diskusi tersebut. Nah, seorang good follower, dia harus bisa melihat apakah saya bertumbuh nggak. Kalau misalnya nggak bertumbuh, nah ini berarti kita bukan menjadi seorang good follower nantinya. Tetapi apa? Kita akan menunggu perintah atasan kita, nunggu disuruh bekerja. Nah, kalau misalnya menunggu itu atasan nggak akan suka seperti itu. Ya, jadi good follower adalah orang yang growth seperti itu. Nah, satu hal Bapak Ibu begini, kita kalau misalnya kita browsing begitu ya. Kalau misalnya kita browsing, kita cari training leadership. Itu training leadership itu akan banyak di mana-mana, itu akan keluar sekian banyak begitu. Nah, tetapi yang menarik adalah saya belum pernah ada menjumpai training bagaimana menjadi bawahan yang baik. Training bagaimana menjadi bawahan yang positif. Itu nggak ada. Tetapi training leadership itu ada di mana-mana. Sebetulnya adalah proses menjadi good follower itu adalah proses untuk menuju seorang good leader. Kenapa saya bilang begitu? Begini, kalau dia udah menjadi seorang good follower, dan suatu saat dia akan menjadi good leader, dia tahu, dia pernah menjadi seorang bawahan yang diharapkan atasan itu seperti apa. Dan ketika dia menjadi seorang leader, ya, dan dia memiliki good follower, itu akan membuat menjadi luar biasa organisasi tersebut. Nah, oleh karena itu, salah satunya apa? To know who are the baton. Maksudnya apa? Nah, Bapak Ibu atau teman-teman sekalian, biasanya di dalam organisasi formal maupun non-formal, itu ada yang namanya orang-orang berpengaruh, ada namanya orang-orang yang memiliki kuasa atau memiliki yang bisa membuat keputusan, kan begitu. Nah, cilakanya kalau kita sebagai karyawan di suatu tempat, kita nggak tahu nih, ya, kita merasa oh saya hanya bergaul dengan departemen saya saja, ya. Padahal bisa saja atau pernah terjadi seseorang itu dipromosikan bukan kamap dari atasannya langsung, tetapi dari siapa? Dari departemen lain. Ya, dari departemen lain. Kenapa? Karena ternyata dia melihat bahwa kita ya orangnya lugas, orangnya agility, orangnya endurance seperti itu ya. Dan fleksibel ya. Dan oleh karena kita tahu fleksibel, maka kita bergaul kemana saja. Ya. Nggak ada itu yang namanya saya hanya nggak asik. Biasanya kan orang suka gini ya. Kalau makan siang ya nggak asik nih sama orang finance, nggak asik sama orang accounting rigid. Enak tuh makan sama orang marketing tuh. Marketing biasanya dermawan ya. Suka traktirin. Jadi kalau makan sama orang accounting nggak mau gitu ya. Ternyata ada debatan di dalam orang akunting seperti itu. Ya memang kadang-kadang di dalam organisasi ini ada yang namanya like dislike atau misalnya subjektivitas. Nah, tetapi disitulah bagaimana kita ketika menjadi seorang bawahan itu kita bisa cair kemana-mana. Kenapa? Seperti yang saya bilang tadi bahwa bisa saja yang mengatakan kita bagus itu, kita yang good follower itu, kita yang perform itu justru dari departemen lain. Karena kenapa? Misalnya nih,
kita di HR sebagai supporting, kan begitu ya. Ternyata dia merasakan ketika dia koordinasi dengan kita, dia merasa terhelp dengan adanya kita, dan dia cerita nih sama bos kita, itu anggotamu yang namanya John Kay itu bagus ya, dan si atasan selama ini nggak pernah terpikirkan. Kemudian dia dengar lagi dari orang marketing, wah John Kay itu kalau buat laporan cepat ya. Lalu diam-diam atasan pun mengecek, oh iya bagus ya. Nah ternyata sounding yang positif itu come up dari siapa? Orang-orang yang ada di sekitar kita tetapi bukan di departemen kita. Itu mungkin saja. That's why good follower itu harus to know who are the button. Gitu. Ya. Kemudian berikutnya apa? Nah, ini yang saya sampaikan tadi. Never make the world. Sorry. Never make the world. Artinya apa? Memang proses sekat-sekat di dalam sebuah organisasi itu ada yang dilakukan secara sadar, ada juga yang dilakukan secara tidak sadar, kan begitu ya. Wajarlah ya kita tidak sadar. Misalnya begini, seperti yang saya bilang tadi. Kayaknya kalau makan siang tuh enak sama orang marketing ya. Biasanya kan orang marketing ini kan mereka punya yang namanya budget promotion ya. Mereka punya yang namanya diskon ya. Nah, ketika kita makan pun ya lumayan nih uang makan kita dapat diskon nih dari tim marketing. Tapi kalau makan siang dengan orang akunting, wow, semuanya serba efisien kan begitu. Sehingga ada persepsi kalau makan sama orang marketing lebih enak. Tapi ternyata itu adalah salah besar kalau misalnya kita don't treat everybody the same. Nah, jadi di dalam kita bekerja, seorang good follower itu never make the world. Contoh, misalnya di pabrik nih, ada orang pabrik, terutama misalnya yang paling sering ribut nih kan kalau di pabrik adalah antara orang QC sama produksi kan begitu ya. Produksi ini kejar target nih. Bagaimana shift 1 ini kita harus capai produksi. Tetapi orang QC, dari sampling yang saya ambil, ya, kamu nggak bisa produksi dulu nih. Kenapa? Warnamu nggak sesuai, ya. Atau misalnya apa? Bentuknya nggak sesuai. Akhirnya di stop dulu tuh. Nah, akhirnya ribut. QC bilang, kalau misalnya ini jalan terus, ini akan barang kita akan reject nih sama customer. Produksi bilang, wah itu orang QC tuh ngambat-ngambat tuh. Padahal semua udah sesuai dengan spek. Nah, akhirnya apa? Make the wall antara orang produksi sama orang QC. Nah, padahal sebetulnya kalau misalnya seorang good follower, bagaimana menjembatani antara produksi dan QC tadi gitulah. Nah, seorang good follower itu akan kelihatan tuh nanti bagaimana dia bisa fleksibel, dia bisa ke QC, dia bisa ke produksi, dia juga bisa ke maintenance, seperti itu. Nah, artinya apa? Dia bisa diterima di mana-mana. Suatu saat ketika misalnya, ini orang HR ini mau dipromosi loh. Oh, cocok lah. Semua mendukung begitu. Nggak ada yang nggak mendukung. Nah, itulah contoh seorang yang good follower, gitu ya. Nah, next, teman-teman. Nah, ini yang kita sebut tadi gini. Kadang misalnya atasan kita minta 2-3 untuk kita lakukan ya. Nah, seorang good follower itu dia harus punya passion to know what the boss want before he or she even say it to you. Jadi sebelum bos itu ngomong ke kita, itu bagaimana kita bisa membaca, kayaknya bos saya itu butuh ini deh. Kayak contoh misalnya begini, katakan misalnya ini atasan kita ini dia mau meeting nih sama manajemen. Lalu dia bilang, tolong bikin ya laporan bulan kemarin ya, laporan penjualan bulan kemarin. Nah, sebagai bawahan ya, kita kan bikin nih, namanya juga bawahan ya, atasan minta ya kita bikin lah, kita bikin. Oke, bos, nih laporannya. Nah, si bos baca lagi tuh laporannya. Artinya apa? Dia take effort, need time to know hasil laporan itu.
Nah, kalau kita seorang good follower, kita bikin laporan. Tapi tidak hanya laporan yang kita bikin, tapi yang kita tambahkan apa? Kita bikin laporan, kita bikin analisa, lebih bagus sekali kalau kita bisa memberikan juga rekomendasi gitu loh. Nah, jadi kalau misalnya ada 4 anak buah nih, si atasan punya 4 anak buah. Dari 4 ini kalau dimintain laporan, 3 ya mereka semua 3 itu bikin laporan toh. Tetapi 1 dia bikin laporan plus analisa plus rekomendasi. Nah, suatu saat kalau atasannya dipanggil BOD-nya ya untuk meeting, kira-kira siapa yang diajak bos untuk menemani dia meeting sama BOD? Yang bikin laporan saja atau yang bikin laporan plus analisa plus rekomendasi? Ya, teman-teman pasti tahu ya jawabannya ya. Kalau saya pun sebagai atasan, saya akan ajak bawahan saya yang dia tidak hanya memberikan laporan, tetapi dia memberikan analisa dan rekomendasi. Kenapa? Dia tahu yang saya mau. Dia paham yang saya inginkan. Sehingga ke depan kalau misalnya nanti diskusi sama BOD, cerita begini-begini, mungkin dia ada menangkap sesuatu dari meeting itu yang saya tidak tangkap. Kan begitu. Ya. Nah, jadi hal-hal seperti ini kadang sebagai bawahan kita nggak aware. Tetapi ketika kita extra mile, bos minta 3, kita berikan 5, bos hanya minta laporan, tetapi kita berikan analisa, itu namanya have patience to know what boss want before. Gitu. Nah, jadi itu yang saya bilang. Kalau misalnya seorang follower yang dia memiliki capability seperti ini, suatu saat ketika dia menjadi leader, dia pun pingin punya bawahan seperti dia waktu dia menjadi bawahan dulu. Kenapa? Karena dia merasa terbantu. Nah, jadi kebayang nggak teman-teman? Seorang good follower, dia naik menjadi good leader, dan dia punya good follower juga. Ini organisasi, ini akan double impact. Seperti itu. That's why kalau kita menjadi bawahan, jangan menjadi bawahan yang biasa-biasa, tetapi apa? Bawahan atau follower yang memiliki passion, apa yang diharapkan atasan dari pekerjaan kita. Kadang kan begini ya teman-teman, oh saya kan cuma seorang operator, oh saya kan cuma seorang staff. Secara tanpa kita sadarin, kita membuat diri kita menjadi inferior, padahal bos kita sendiri itu melihat kita lebih daripada itu gitu. Ya, jadi salah satu poin yang paling penting sebagai bawahan, kita harus punya passion untuk apa? Untuk mengetahui apa yang atasan kita inginkan dari pekerjaan kita. Ya, Mbak Indah, nanti tanya jawabnya setelah sesi aja ya Mbak Indah ya. Ya, baik baik Pak, maaf. Oke. Jadi untuk semua peserta tanya jawab setelah materi selesai diberikan. Oke, baik, terima kasih teman-teman. Nah, yang kedua, nah ini paling sering nih. Biasa yang namanya dunia kerja itu pasti ada salah, ada benar ya. Yang menjadi persoalan adalah ketika kita dalam bekerja melakukan kesalahan bersama nih. Atau misalnya kita ada project, terus ada salah. Yang paling gampang dilakukan apa? Blame others, kan begitu. Nah, kalau kita good follower atau seorang yang good follower itu, ya, don't blame others. Daripada mencari siapa yang salah, ya, lebih baik kita mencari solusinya apa. Kenapa? Emang kalau misalnya ketemu siapa yang salah, persoalannya selesai nggak? Ya juga kan. Yang ada apa? Yang ada nanti di dalam instrumen organisasi itu justru akan menjadi gesekan-gesekan yang liar kan begitu. Ya. Nah, seorang good follower dia bukan fokus kepada siapa yang salah, tetapi dia akan fokus problem solving-nya apa. Kan gitu. Yang kedua, siapa sih yang di dalam bekerja ini nggak pernah salah? Saya yakin orang pasti pernah salah. Nah, tetapi yang menjadi penting adalah
bagaimana kita sebagai employee atau sebagai bawahan tidak melakukan kesalahan yang sama untuk case yang sama juga gitu. Jadi saya ingat tuh pada saat Nokia diambil oleh Microsoft, itu CEO-nya kan bilang, kami tidak melakukan kesalahan apapun, tetapi kenapa kami kalah, kan begitu. Nah, setelah diinterview digali lebih dalam, agak lucu juga ya, sebagai CEO tetapi dia sebagai pimpinan tetapi dia takut berbuat salah. Sehingga apa? Itulah kenapa Nokia karena dia tidak inovatif, maka dia tergeser dengan yang HP-HP yang lain. Padahal sebetulnya salah itu adalah hal yang biasa kan gitu. Nah, tapi poinnya adalah as a good follower, jangan sampai kita melakukan kesalahan yang sama di tempat yang sama. Belajar dari kesalahan itu bagus, ya. Yang namanya inovasi itu pasti akan ada yang salah. Cuma harus terukur, jangan sampai kesalahannya malah membuat high cost terhadap terutama terkait dengan produksi. Nah, seorang good follower dia harus fokus kepada yang namanya problem solving. Don't blame others. Kan begitu. Oke. Next. Nah, jadi teman-teman, kalau misalnya seorang follower dia mengikuti atau dia melalui proses yang seperti kita katakan tadi, misalnya dia di dalam start point-nya itu dia melakukan extra mile, ya. Kemudian juga dia tidak asal, oke, bos ngomong ini, yes bos, yes bos, yes bos, ya. Sebetulnya banyak bos itu nggak suka jawaban yang seperti itu ya. Oh siap Pak, siap siap. Tetapi begitu ditanya mana? Oh iya Pak, belum selesai Pak. Ya, nah tetapi bagaimana? Oke, yes siap Pak, besok selesai. Tapi tidak hanya selesai, kita memberikan pendapat, pemikiran, analisa dan rekomendasi. Ya, nah kemudian berikutnya apa? Poin berikutnya, memahami karakter atasan yang tadi. Ya, to know who are the buttons. Ya, kemudian never make the world. Jadi proses-proses inilah yang menurut saya yang akan membuat seorang follower itu kelak akan menjadi seorang good leader. Ya. Jadi, tapi yang menjadi pertanyaan, kalaupun sampai ada orang yang menjadi leader, ya, dia menjadi leader, tapi saya nggak tahu karena apa, ya, teman-teman akan bisa melihat apakah dia akan menjadi seorang good leader juga. Sebab seorang yang good follower, dia akan tahu apa yang menjadi tugas dia sebagai bawahan, apa yang diharapkan dia sebagai atasan. Kelak dia ketika akan menjadi seorang leader atau sebagai atasan, dia sudah mengalami bagaimana atasan itu memiliki atau mencita-citakan atau berharap bawahan seperti apa yang dia inginkan. Jadi itulah kenapa follower proses, ya, kalau itu dilewati, itu dia kelak akan menjadi seorang good leader juga. Ya. Nah, itulah kenapa banyak teman-teman perusahaan-perusahaan sekarang itu di dalam succession planning-nya, mereka ingin para suksesornya itu melewati beberapa proses atau beberapa tahapan yang disebut dengan individual development plan, supaya apa? Dia mengalami proses pengembangan sebelum dia menuju posisi yang kelak akan dia capai yang lebih tinggi dari posisi sebelumnya. Itu adalah bagian proses, nggak instan seperti itu. Ya. Nah, jadi Mbak Indah, saya kira itu aja sharing singkat saya. Bagaimana seorang good follower itu adalah seorang good leader, sehingga kalau kita mau menjadi good leader, kita harus menjadi good follower first. Ya, nah kurang lebih saya kira teman-teman itu sharing dari saya. Nah diskusi kita atau sharing hari ini mungkin akan berkembang nanti setelah ada pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman sekalian. Ya, nah selanjutnya saya kembalikan kepada Mbak Indah untuk memimpin diskusi kita berikutnya. Silakan Mbak Indah.
Baik, terima kasih Pak Erwin atas materinya, luar biasa sekali, keren. Ini sudah ada beberapa pertanyaan. Mohon untuk yang sudah memberikan pertanyaan bisa memberikan nomor handphonenya agar jika nanti menang dapat dengan mudah dihubungi oleh kami. Yang pertama Bapak dari Pak Alam. Pertanyaannya menarik sih, sepertinya ini mewakili seluruh karyawan. Apakah good followers harus selalu menjadi anak manis di depan atasan? Oke. Satu-satu atau dikumpulin dulu nih, Mbak Indah? Ini sudah ada 4 orang Pak yang bertanya. Oh, pertanyaannya sama ya? Apakah ada lagi yang lain, Mbak Devia? Lalu Mbak Devia bertanya, bagaimana cara kita sebagai bawahan menghadapi atasan yang tidak banyak bicara? Iya saja. Lalu ada dari akun Zoom Edu, bagaimana menghadapi bos yang tidak percaya sama anak buah? Percayanya sama orang lain yang suka menjilat si bos. Sudah beberapa kali dijilat dan ditipu, selalu percaya sama orang tersebut. Kita yang sudah do the best selalu dianggap biasa saja. Apakah solusinya lebih baik kita resign dan mencari tempat yang lebih baik atau bagaimana? Lalu Rian, jika solusi dalam masalah sudah mentok, tidak mendapatkan titik temu, apa yang harus dilakukan? Atasan yang konvensional versus anak-anak buah yang out of the box. Lalu dari Lalu ada lagi dari Pak Yusri, Bapak saya ingin menjadi good followers, namun kadang-kadang tersandung diburuk sangkakan sama teman. Bagaimana cara menjadi good followers yang bisa juga disenangi teman? Lalu ada Pak Nurholis, bedanya good followers dengan ABS apa ya Pak? Lalu ada dari Pak Jerry, bagaimana menghadapi bos yang tidak percaya sama anak buah? Oh ini yang tadi ya. Lalu yang kedua, beliau juga ada menambahkan, bagaimana caranya agar misi-misi dari perusahaan itu bisa diingat karyawan dan bisa menjadi budaya perusahaan. Lalu dari Pak Made, bagaimana menghadapi atasan yang selalu menyalahkan sebagai bawahan tidak pernah ada benarnya. Lalu dari 00243 bisa diceritakan siapa anak buah Pak Erwin yang good follower dan bisa diceritakan contoh kasusnya seperti apa. Sampai di sini dulu ya Pak. Nanti untuk Ibu Paulina untuk yang berikutnya. Oke, Mbak Indah, saya nggak sempat nyatat tadi banyak sekali pertanyaannya Mbak Indah. Tapi mungkin lebih ke arah bagaimana menghadapi bos yang, bagaimana menjadi seorang anak buah yang baik, sementara bosnya tersebut mungkin lebih percaya dengan orang yang suka menjilat, yang sering ditipu, padahal kita sendiri sudah do the best. Lalu juga menghadapi bos yang konvensional. Mungkin kalau disimpulkan seperti itu, Pak. Oke, baik. Satu tadi yang masih terngiang sama saya, apakah kita menjadi anak yang manis di depan bos seperti itu ya? Oke, memang ini sering sekali. Apakah kita harus menjadi seorang yang tadi disebut ya, seorang penjilat, kemudian menyampaikan yang bagus-bagus sama atasan, kan begitu ya. Nah, antara seorang yang lip service dengan good follower itu adalah dua hal yang berbeda. Kalau kita, tapi dia memiliki tujuan yang sama. Tujuan yang sama apa? Sebetulnya poinnya adalah sama-sama mencari perhatian atasan kan. Satu, dia mencari perhatian atasan melalui lip service. Yang kedua, dia good follower, dia mencari perhatian atasan dengan cara apa? Dengan cara dia memberikan performance. Kan begitu. Nah, suatu saat yang lip service ini akan menjadi doer aja begitu. Nah, tetapi yang good follower, ya, yang good follower, inilah yang akan memperlihatkan, oke, saya mencari perhatian atasan saya, tetapi melalui performance. Nah, pertanyaannya adalah, tapi ada loh, saya yang seperti yang disampaikan ada pertanyaan tadi, saya sudah kerja mati-matian nih, ya, tapi kok bos lebih senang sama yang sana yang lip service. Nah, kadang kan begini ya.
ada yang disebut namanya persepsi, kan begitu. Atau baper lah, ya, perasaan. Nah, bisa saja begini teman-teman. Kita merasa kita sudah memberikan lebih, tapi sebetulnya lebihnya kita itu adalah bagi bos itu sebuah kewajiban. Nah, kalau misalnya kita punya target 100, lalu kita capai 100, kita harusnya jangan senang dulu. Kalau target 100, kita capai 100, itu namanya apa? Itu kewajiban. Tetapi yang extra mile, good follower, diminta 100, kita capai berapa? 101, 102, 120, 130, kan begitu. Itu yang disebut dengan apa? Exit the budget, begitu. Baru itu yang disebut dengan performance. Ya. Nah, terkait dengan yang disampaikan tadi, ya ini memang agak apa ya? Sifatnya kontekstual lah kalau saya bilangnya. Sifatnya kontekstual. Nah, bisa jadi kalau teman-teman udah merasa do the best, ya, tetapi atasan Anda itu tidak melihat do the best tadi, inilah yang mungkin dia menjadi leader, tetapi dia tidak mengikuti proses good follower tadi. Kan gitu. Tapi kalau atasan kita, dia melalui proses good follower, saya yakin seorang bawahan yang good follower itu, dia pasti bisa melihat, dia pasti bisa membedakan mana yang good follower, mana yang lip service, mana yang do the best, mana yang hanya lip service. Seperti itu. Ya, dengan catatan atasannya tadi sudah melalui proses good follower. Nah, makanya yang menjadi tanya, ada sih orang yang menjadi leader, ya, tetapi kita nggak tahu entah kenapa dia menjadi leader, kan begitu. Kut-kut seperti itu. Nah, itu biasanya yang sering terjadi, kan begitu. Ya. Itu Mbak Indah. Baik, ini ada pertanyaan lagi, Pak. Dari Bapak Erwin. Karakter seperti apa yang dapat membuat seseorang menjadi pemimpin yang baik? Oke. Baik, ini bicara karakter ya. Sebenarnya kembali begini, teman-teman. Kita kayak ngikutin filosofi air, ya. Air itu dituang kemanapun dia akan mengikuti bentuknya, kan begitu ya. Dituang ke gelas, dia bentuknya akan mengikuti gelas. Dituang ke piring, dia akan mengikuti piring. Ya, yang saya maksud di sini adalah kalau kita bicara tentang konteks organisasi atau konteks perusahaan, kalau seorang karyawan atau seorang atasan dia memiliki chemistry dengan value-nya perusahaan, dengan culture-nya perusahaan, dengan budayanya perusahaan, ya. Nah, itu adalah leader yang memiliki kemampuan atau kapabilitas yang diharapkan. Ya, cuma pertanyaannya mungkin nggak sih sebuah perusahaan yang value-nya itu jelek? Kayaknya nggak mungkin. Rata-rata perusahaan tuh value-nya bagus. Mostly, hampir di semua perusahaan ada satu value yang dia tuh pasti kebanyakan ada. Apa itu? Integrity, kan begitu. Nah, orang yang tidak integrity ketika dia masuk ke dalam perusahaan yang menjunjung tinggi integrity, itu ibaratnya akan menjadi seperti duri dalam daging. Contoh, mungkin biasa kalau saya mau deal atau mau goal, baik itu dengan pemerintahan atau muspida, ya, atau deal dengan customer, biasanya saya akan memenangkan kalau ada fee on the table. Ya. Dan si orang ini pindahlah ke sebuah perusahaan di mana value-nya itu yang paling utama adalah integrity. Kebiasaan lama dia bawa ke sana. Pak, ini perizinan nggak keluar nih Pak. So gimana? Ya, kita harus kasih lah Pak. Ke sana. Oh, ya kita nggak biasa begitu. Loh, kaget. Ya, value-nya nggak cocok. Karakternya nggak cocok. Maka orang ini akan mental. Ya. Nah, ini yang saya bilang kontekstual tadi. Nah, tetapi kalau terkait dengan karakter individu, nah ini biasanya relatif Mbak Indah. Kenapa?
Ada orang sukses dia karena menonjol di bidang endurance-nya. Ada orang sukses dia karena kuat di mananya? Emotional question-nya. Ada orang sukses karena kuat dia apa? Agility-nya, vision-nya, macam-macam seperti itu. Nah, tetapi biasanya karakter-karakter yang bersifat universal ya, itu akan kompatibel di kebanyakan atau di hampir semua industri. Contohnya apa? Ya, karakter yang tadi lah, orang yang berintegritas, orang yang memiliki visi, orang yang memiliki attitude positif, ya, orang yang mampu mengembangkan bawahan, ya. Artinya kan kadang begini loh, banyak juga atasan kalau bawahannya pinter itu bukan sesuatu yang harus dirahmati atau disyukurin. Tetapi kalau bawahan pinter, ada atasan juga yang merasa itu ancaman gitu. Lah, kalau nanti bawahan saya pinter, terus saya nggak dibutuhi perusahaan, gawat dong. Lebih bagus ya udahlah nggak apa-apa lah, bawahan saya biasa-biasa saja gitu loh. Supaya apa? Supaya saya tetap dibutuhkan. Tetapi kalau kita lihat dari perspektif yang lebih luas, sebetulnya kalau suatu saat misalnya organisasi membutuhkan dia, kamu naik ya, tapi syaratnya kamu akan menjadi GM kalau kamu sudah ada penggantimu. Baru dia mikir, wah gimana ya, siapa ya? Ya udahlah kamu nggak jadi GM deh, belum ada yang bisa menggantikanmu. Nah, seperti itu, ya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu, Mbak Indah. Baik, terima kasih Pak Erwin. Apakah ada yang bertanya secara langsung, bisa raise hand kepada Pak Erwin? Ya, silahkan yang ingin bertanya. Malam, Coach. Malam. Dengan Rian. Malam, Pak Rian. Ya, itu Coach, ada pepatah mengatakan a good leader is also a good follower. Nah, itu bagaimana tuh penerapannya dalam lingkup pekerjaan kita sehari-hari itu, Coach? Baik. Oke, ini bagus sekali Pak Rian. Terima kasih buat pertanyaannya ya. Saya setuju. Good leader adalah good follower. Jadi gini, ini kayak filosofi di atas langit ada langit kan begitu. Ya. Misalnya, saya adalah seorang manajer. Saya punya tim, saya punya bawahan, tapi saya juga punya atasan. Good leaders adalah good follower kan begitu ya. Nah, ketika saya menjadi good leader, saya akan menjadi follower juga kan kepada atasan saya. Makanya judulnya ini, judul tema kita ini tadi kan adalah apa? Kalau kita mau menjadi good leader, kita harus menjadi good follower dulu yang pertama. Ya. Nah, artinya apa? Ketika proses menjadi seorang good follower itu kita lalui dan kita berhasil dan berjalan, nah satu saat ketika kita menjadi leader, ya, menjadi leader, itu akan menjadi tidak hanya leader biasa-biasa, tetapi menjadi good leader. Nah, ketika dia sudah firm menjadi leader, dia kan akan punya atasan lagi tuh. Ya. Dia kan akan punya atasan lagi. Maka proses good follower tadi yang dia sudah jalanin, as dia sebagai bawahan, dia akan menjadi good follower juga ke atasan dia berikutnya. Tetapi dia tahu nih, ketika dia sudah menjadi atasan, dia sudah punya profil bawahan seperti apa yang saya harapkan, seperti itu. Coach. Iya, paham. Pak Rian ya. Oke. Terima kasih, Coach. Thank you. Silakan Mbak Indah jika masih ada, Mbak Indah. Halo. Ini Mbak Yasir ada raise hand. Ya, terima kasih Bapak. Saya Yasir Rofiah dari Cengkareng.
saya ingin bertanya bagaimana agar menjadi leader yang bisa dipahami oleh bawahan bahwa kita juga mempunyai tuntutan kepada pekerjaan kita kepada atasan. Kadang-kadang bawahan ibaratnya kita sudah memberi kelonggaran, justru malah semakin disepelekan begitu. Terima kasih. Oke. Ya. Gimana? Mbak Indah gimana? Langsung dijawab atau gimana Mbak Indah? Boleh Pak. Baik. Ini saya mencatat yang di chat. Baik, terima kasih. Terima kasih Bu Rofiah ya. Ini juga pertanyaan bagus ya. Bagaimana tadi supaya bawahan memahami atasan begitu ya? Iya benar, karena kita kan juga ada atasan lagi gitu. Jadi kita ada tuntutan, ada target. Oke, terima kasih buat pertanyaannya ya. Nah, satu hal yang perlu kita ingat, manusia itu kan prinsipnya adalah hedon ya. Hedon itu adalah dia akan menghindarin atau menjauhi hal-hal yang dia tidak suka atau hal yang dia tidak nyaman kan begitu. Jadi secara by nature pun manusia itu mana lebih enak, diperhatikan atau memperhatikan begitu. Ya. Nah kalau kita tanya secara naluri ya pasti manusia pingin apa? Pingin diperhatikan, kan gitu ya, pingin diperhatikan. Nah jadi itulah yang sering terjadi beda persepsi antara atasan dan bawahan kan begitu ya. Si bawahan merasa nggak diperhatikan sama atasan, tetapi atasan pun juga merasa perlu ada perhatian daripada bawahan ya. Nah saya kira hal-hal seperti ini, kalau misalnya antara atasan dan bawahan ini melulu, atau gini deh, simpelnya gini. Saya misalnya kalau lagi makan bareng dengan tim saya, lagi makan nih, atau lagi di jalan nih. Terus tim saya ngobrolnya sambil makan tuh ceritanya apa? Pekerjaan. Nanti di jalan ceritanya apa? Pekerjaan juga. Nanti ketemu di kantor apa? Pekerjaan. Ya. Nah, saya nggak suka. Ya kalau waktunya makan, ya udah makan lah. Jangan ngomongin kerjaan. Nanti waktu di kantor saya tanya kerjaan, kamu nggak bisa. Ya kan begitu. Ya. Nah, dari situ apa yang mau saya sampaikan? Nah, terkadang ada bawahan yang ketika di waktu-waktu yang formal dia berpersepsi bahwa wah saya ngomongin pekerjaan deh supaya atasan suka sama saya kan begitu. Nah, tapi nggak semua atasan kan suka ngomong pekerjaan di luar jam kerja, ya. Nah, atau sebaliknya justru atasan nih sudah di kantor ngomongi kerjaan, nanti jam 12 makan bareng sambil minum nanya pekerjaan. Kemudian nanti pulang masuk kantor lagi ngomongi kerjaan kan gitu. Si bawahan bilang apa? Wah si bos ini nggak perhatian sama saya. Ya Mbok kalau makan dulu lah. Ini sambil makan kerjaan. Nanti jalan ke kantor juga kerjaan. Sampai di kantor juga kerjaan kan begitu. Ya. Nah, jadi ini ibaratnya mana duluan ayam atau telur kan begitu. Tapi dalam konteks ini sebagai atasan yang mature tentulah kita jangan meminta dipahami dulu baru memahami orang lain. Sebagai atasan. Ini kan sebetulnya kayak atasan itu kan sebetulnya katakanlah orang tua bagi anak ya. Agak gimana ya kalau misalnya orang tua bilang sama anaknya, "Nak, kamu pahami dulu lah. Papa ini kan udah capek pulang kerja. Capek lu sampai rumah. Jangan merengek dulu." Tapi apakah kita memikirkan dari sisi anak yang dimana dia karena seharian nggak ketemu bapaknya, dia pingin dipeluk sama bapaknya, kan gitu.
Tetapi dari persepsi bapaknya, jangan dulu, pingin rebahan dulu, capek, minum dulu, begitu. Tapi persepsi anak sebetulnya apa? Saya kangen samamu, Papa, Mama, saya pingin dipeluk, kan begitu. Nah, kurang lebih atasan bawahan juga begitu. Ya. Nah, so prinsipnya adalah jangan minta dipahami dulu, tetapi pertama sekali pahami dululah lawan bicara kita. Atau misalnya bawahan kita, anak kita, pasangan kita, seperti itu. Nanti kalau misalnya sudah, dia pasti paham kita. Gitu. Baik, Pak. Terima Itu ya, kasih. Mbak Rofia ya. Makasih. Bapak. Silakan Mbak Indah. Ya, ada Dr. Purnama sudah raise hand. Oke, selamat malam. Dr. Purnama. Selamat malam Pak Erwin. Selamat malam dokter. Apa kabar? Baik. Ya, saya mau bertanya satu singkat. Bagaimana caranya kita melatih anggota bawahan kita supaya bawahan kita bisa menjadi seorang good follower? Terima kasih. Oke. Baik, Mbak Indah, saya testimoni sedikit ya Mbak Indah. Jadi Dokter Purnama ini adalah dokter yang merawat saya ketika saya terkena COVID-19 kemarin, Mbak Indah. Jadi pada kesempatan ini saya ngucapin terima kasih nih, ternyata Dokter Purnama berkenan hadir bersama kita pada kesempatan ini. Boleh, Pak, ya. boleh. Terima kasih kembali Pak Erwin, sehat-sehat ya. Iya, jadi Dokter Purnama ini luar biasa sekali ya. Meskipun saya positif, tapi dia nggak menjauh dari saya gitu. Beliau tetap memperhatikan saya kemarin sampai saya bisa terbang dari Medan ke Jakarta. Kebetulan waktu itu positifnya di Medan, beliau ada di Medan, dan atas bantuan beliau ini luar biasa. Oke, Dokter Purnama, ini pertanyaannya bagus ya. Bagaimana melatih bawahan agar menjadi good follower? Gini, dalam ilmu leadership itu kan ada 3 ya. Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Madyo Mangunkarso, dan Tuturi Handayani ya. Di belakang kita memberi memberi dorongan, di depan memberi contoh, di tengah memberi teladan, dan di belakang memberi motivasi. Ya, kalau misalnya kita memberi contoh, yang paling gampang dicontoh apa? Gini, yang paling mudah dicontoh itu kalau misalnya ada role model ya. Role model ya. Anak kecil itu paling senang meniru siapa? Orang tuanya. Ya. Apa yang diperagakan orang tuanya, apa yang dikatakan orang tuanya. Jadi kalau misalnya ada anaknya tiba-tiba ngomong kasar gitu ya, itu pasti ada yang dia dengar dari orang yang lebih tua, mungkin lingkungan, tempat dia main, atau whatever lah. Nah, jadi terkait dengan pertanyaan Dokter Purnama yang luar biasa ini, saya kira adalah manusia itu paling nggak suka diperintah sebetulnya. Tetapi manusia itu paling suka kalau misalnya dilakukan apa? Bersama-sama. Ya, itulah maka ada yang disebut dengan prinsip apa? Learning by doing, atau misalnya learning by experience. Ya, kita memberikan contoh kepada bawahan, ya, setidaknya melalui sharing, melalui diskusi, melalui komunikasi, atau yang paling powerful adalah melakukan bersama-sama. Contoh, bikin laporan ya. Nah, laporan itu caranya begini, begini, begini. Nah, saya paling suka menerima laporan itu kalau dia susunannya begini, begini, begini. Ya. Nah, kalau kamu bisa bikin begini, saya senang. Tapi kalau kamu ada hal yang lebih dari sini, coba silakan keluarkan ide-ide kamu. Nah, kadang kan begini teman-teman. Ada bawahan dia bekerja setelah distimulasi. Tetapi ada juga bawahan yang bekerja berdasarkan inisiatif. Tapi kita kan harapannya kan adalah kita punya bawahan yang
punya inisiatif kan. Sayangnya ya, dosanya adalah nggak semua punya bawahan seperti itu. Nah, disinilah peran dari atasan, bagaimana atasan ini menjalankan fungsi dari apa tadi? Dari belakang mendorong, di tengah di depan memberi contoh, ya. Ing madyo mangunkarso tut uri handayani ing arso semtulodo tadi. Gitu Dokter Purnama, mudah-mudahan bisa menjawab. Terima kasih Pak Erwin. Nanti kapan-kapan ke Medan ke rumah sakitku ya, sharing sama anggotaku. Siap, terima kasih. Minta vitaminnya ya Dok? Boleh. Nanti digosen ya. Siap. Silakan Mbak Indah. Terima kasih Mbak Indah. Terima kasih dokter. Pak, saya boleh nanya nggak satu hal aja? Agak tergelitik sih Pak. Oh boleh Mbak Tadi Indah. Bapak bilang, ya tadi Bapak mengatakan di salah satu materi, have patience to know what the boss wants before he or she even say it to you. Kalau seandainya pekerjaan yang kita lakukan itu sebenarnya bukan passion kita pribadi, then how we can know about memberikan passion yang terbaik juga untuk bos kita atau atasan kita. Maksudnya kita mendapatkan pekerjaan yang bukan passion kita, atau bagaimana Mbak Indah? Ya, kan kalau misalnya kita sebagai bawahan yang baik, ketika kita memberikan laporan kan kita tidak hanya sekedar memberikan laporan, tapi ada analisa, rekomendasi, atau mungkin ada market research di situ, sehingga atasan kita mengerti, oh laporan ini bagus ya. Tetapi bagaimana ketika kita bekerja dalam posisi tersebut, sebenarnya itu bukan passion kita. Jadi bagaimana kita bisa connect passion ke bos yang ke apa yang bosnya inginkan. Oh, oke. Kita melakukan pekerjaan yang sebetulnya bukan passion kita, gitulah singkatnya ya, gitu ya. Artinya, oke, bos itu pingin laporannya A, udah kita bikin, sebetulnya tuntutannya ada hal yang lain yang bukan passion kita gitu ya. Gitu ya Mbak Indah ya. Saya nangkapnya gitu. Nah, mungkin saya jawab begini Mbak Indah. Ada yang namanya hukum aksi sama dengan reaksi kan begitu ya. Stimulus respon kan begitu. Iya, betul Pak. Itu ya. Nah, biasanya gini sih Mbak, kalau misalnya yang saya lihat dan saya amatin, wajah ini nggak bisa bohong lah. Wajah ini nggak bisa bohong. Maksudnya apa? Biasanya kalau kita memberikan respon negatif, itu biasanya lawan kita juga akan memberikan respon negatif. Ya. Nah, contoh misalnya begini. Kalau saya nggak suka, guru saya dulu bilang gini, hey, kamu kalau nggak suka sama matematika, pelajaran matematika, matematikanya juga nggak suka sama kamu. Nah, dia bilang begitu. Nah, jadi kalau kita nggak suka sama pekerjaan yang diminta atasan kita atau yang kita lakukan saat ini, nggak suka ya, maka pekerjaan itu pun nggak suka sama kita gitu loh. Jadi mau nggak mau ya, disinilah yang disebut dengan keikhlasan dan kerendahan hati untuk bagaimana kita mencintai pekerjaan kita sekalipun awalnya kita nggak suka ya. Nah, dulu kalau misalnya saya boleh sharing ya, kalau saya boleh sharing, saya itu paling benci kalau tampil di depan umum Mbak Indah. Itu kalau misalnya dulu disuruh nyanyi atau misalnya presentasi, muka saya itu merah putih. Nafas bergetar, suara vibra, ya badan panas dingin begitu. Nah, pokoknya kalau udah giliran presentasi itu udah nunduk-nunduk lah supaya nggak kelihatan, supaya nggak ditunjuk. Nah, tapi saya pikir kalau gini-gini terus jantungan juga gitu. Bolak-balik ke belakang, kebelet. Nah, terakhir apa?
yang saya takutin itu saya gaulin aja, saya pacarin gitu loh. Lama-lama rasanya kalau nggak ngomong di depan umum itu kok ada yang hilang gitu ya. Nah dari situ saya belajar, kalau misalnya kita nggak suka sama atasan kita pun tanpa kita sadari atau sadar, dia pun akan nggak suka sama kita. Kalau kita nggak suka dengan pekerjaan kita saat ini, pekerjaan itu pun nggak akan suka sama kita. Kalaupun kita misalnya nggak suka pada sebuah lingkungan, lingkungan itu pun nggak akan suka sama kita. Itu yang saya perhatikan gitu. Jadi ya mau nggak mau, kalau misalnya kita punya atasan yang kayak seperti tadi ya, yang bossy, yang difficult untuk dihandle ya. Nah, dia pun akan memberikan respon yang sama dengan respon yang kita berikan. Jadi caranya adalah mau nggak mau, suka nggak suka, ya harus digaulin gitu. Itu Mbak Indah. Wow, oke, baik Pak. Jadi suka nggak suka ya Pak. Terima kasih Pak buat nasihatnya. Lalu ada Pak Abdul nih, beliau mau bertanya secara langsung. Silakan Pak Abdul. Halo. Ya, selamat Pak Abdul. Silakan. Indah, terima kasih sebelumnya atas waktunya. Suara saya cukup jelas? Cukup Pak, cukup jelas. Ya, mungkin tadi pas saat saya mau menanyakan mungkin agak pas disinggung sedikit terkait dengan tadi Pak ya, terkait dengan yang anak buahnya ingin berinisiatif tetapi mungkin situasinya seperti apa dan lain sebagainya gitu ya. Ini pertanyaan saya itu biasanya kan kalau menjadi good follower itu biasanya kan juga agak lemah di mungkin ya Pak ya, kalau listeningnya kuat biasanya agak lemah di speakingnya seperti itu Pak ya. Pertanyaan saya itu mungkin gini Pak, jadi bagaimana caranya kalau yang anak buah ini good di listeningnya tetapi dia juga good speaking Pak, artinya dia juga berani untuk aktif menyampaikan gagasan-gagasan, inisiatif yang unik, yang terobosan-terobosan seperti itu Pak. Karena kadang saya pernah juga agak menemui tim lah ya, saya menganggapnya tim itu pada saat kuat di listeningnya dia hanya mendengarkan aja, kemudian hanya ngikut aja, pokoknya ngikut lah gitu. Nah itu mungkin gimana ya, agar tapi ada juga yang hampir seusia dengan saya pernah juga tim saya hampir seusia dengan saya, tapi listeningnya kuat, tapi meskipun dia sebenarnya hanya seringnya berasumsi, bukan memberikan data-data seperti itu, Pak. Itu gimana ya Pak ya, untuk bisa menyiasati tim yang anggota tim yang listeningnya kuat, namun dari sisi speakingnya dia juga berani untuk menyampaikan gagasan-gagasan yang terobosan itu, begitupun juga sebaliknya gitu. Terima kasih Pak. Cukup jelas mungkin Pak ya? Ya, terima kasih Pak Abdul. Terima kasih buat pertanyaan dan partisipasinya. Gini Pak Abdul, kadang ada orang begini sih, ketika misalnya nih saya presentasi, terus ini pokoknya ada orang nih, setiap ada meeting dia pasti nanya. Pokoknya setiap ada meeting, dia pasti tanya. Biasanya modus orang bertanya itu ada dua. Satu, dia nanya karena memang ingin tahu. Atau yang kedua, dia nanya karena ingin ngetes. Biasanya itu tuh. Ya. Nah, kalau udah begini, saya ingat prinsip ilmu padi. Makin berisi, makin nunduk, kan begitu. Jadi nggak selamanya yang diam itu, yang mendengarkan itu nggak punya pengetahuan, ya, nggak punya pengetahuan. Tetapi nggak selamanya juga yang berbicara itu berpengetahuan. Karena itu tadi motifnya bertanya apa. Kalau misalnya orang bertanya di sebuah forum, itu kan dia akan berbicara sendiri ya. Ketika dia berbicara sendiri, maka semua atensi akan tertuju kepada dia. Ketika semua atensi tertuju kepada dia merasa menjadi public figure. Ketika dia sudah menjadi public figure, dia merasa
mendapat perhatian. Padahal sebetulnya modus bertanyanya adalah bukan karena ingin tahu, ya. Nah, tapi ini nggak bisa juga kita justifikasi begini. Apakah orang yang mendengarkan itu, ya, tidak bisa berbicara atau tidak bisa menganalisa, atau sebaliknya nggak bisa juga seperti itu. Maksud saya adalah banyak variabel lain yang mempengaruhi gitu. Jadi kalau dalam konteks komunikasi begini, mana yang paling penting atau yang paling utama? Mendengarkan atau berbicara? Kira-kira. Orang biasanya sering menjawab, oh yang paling penting itu adalah berbicara. Nah, kalau saya bilang, salah. Yang paling utama itu di dalam proses komunikasi itu adalah mendengar. Sering sekali orang, karena dia tidak mendengar, dia nggak bisa bicara apa-apa. Contoh misalnya ya, si A dia menjelaskan kepada si B, Pak, maaf, saya kemarin telat, kan begitu. Karena si B dia nggak sabar mendengar, lalu si A ini dimarahin sama si B ini. Ya kenapa kamu kok telat, udah itu, ya harusnya kamu nggak boleh telat-telat begini-begini. Padahal si A ini, ya dia menjelaskan kenapa dia telat, karena dia menolong seorang ibu yang nyebrang disenggol sama bajai sehingga dia harus menolong gitu loh. Oleh karena si B dia tidak mendengarkan, maka dia tidak menangkap sebetulnya message dari si A itu bukan telat karena dia tidak disiplin, tetapi karena di jalan itu dia menolong seseorang. Ya, nah oleh karena itu dalam konteks yang pertanyaan Pak Abdul tadi, saya tidak bisa menjawab secara apa namanya ya, secara matematis. Oleh karena apa? Karena nggak ada hukum atau postulat matematik yang mengatakan bahwa orang pendiam itu pasti bisa menganalisa, atau sebaliknya orang yang berbicara itu adalah orang yang tidak bisa menganalisa gitu. Nah, itu tadi kembali ke ininya Pak Abdul, konteksnya tadi Pak Abdul. Seperti itu Pak Abdul kurang lebih. Halo, mau nanya Pak, boleh? Konfirmasi dikit Pak. Berarti intinya mungkin tinggal disesuaikan dengan potensinya masing-masing gitu Pak ya. Tinggal nanti diarahkan ke situ ya. Untuk misal tim. Iya. Kadang-kadang kan begini ya Pak, ada tuh misalnya gini. Ketika disuruh kerja atau disuruh buat laporan atau untuk target, ini orang apa namanya nggak capai gitu. Tapi kalau meeting, orangnya itu aktif nanya gitu loh. Jadi kayak NATO gitu ya, no action to only gitu ya. Ada gitu. Nah, betul yang dibilang Pak Abdul tadi. Oke, coba lihat secara capability sebetulnya orang ini gimana. Apakah dia melakukan hal yang sama, apakah di semua tempat dia melakukan hal yang sama, artinya gini, kalau di sini misalnya sama teman-temannya juga, kalau misalnya ada project atau teamwork, wah, kalau bicara tentang responsibel, orangnya ini apa namanya suka banyak alasan. Tetapi kalau memberi masukan, memberi kritik, orangnya cepat, kan begitu. Artinya kalau dia memang begitu, berarti ini karakter orang ini memang ya maunya mengkritik, tetapi begitu terkait dengan tanggung jawabnya, orang ini alpa begitu. Halo. Terima kasih Pak. Itu ya Pak Abdul ya. Ya Pak, makasih Pak. Oke, thank you Pak Abdul. Silakan Mbak Indah. Halo, mau nanya boleh? Ya, halo Pak Ganovar. Halo. Ya, silakan Pak. Nanti mohon untuk mencantumkan nomor handphone ya Pak di chatbox. Ya, halo. Ya, halo. Ya, boleh nanya Bu? Boleh. Ya Pak, mau nanya Pak. Halo. Ya, silakan Pak Ganovar. Ya, jadi kan dalam bekerja itu ya, itu perlu intellectual quotation gitu ya. Dan perlu adanya emotional quotation ya. Satu lagi perlu namanya spiritual quotation gitu ya.
Nah, ini dalam bekerja ini bagaimana imbangannya antara tiga tadi, yaitu antara intellectual quotient, antara emotional quotient, dan spiritual quotient gitu ya. Karena orang yang sukses dalam bekerja mungkin beda dengan orang yang sukses di kampus ya. Banyak orang yang dapat IP 4.0 di kampus, tapi gagal dalam bekerja gitu ya. Nah, sebaliknya ada orang yang biasa-biasa aja di kampus, tapi ketika bekerja dia berhasil ya. Nah, kira-kira bagaimana perimbangan antara tiga tadi? Bagaimana memanage antara intellectual quotient, emotional quotient, dan spiritual quotient gitu ya. Gitu. Dan apa yang maksud dengan emotional quotient itu ya? Supaya dia bisa sukses dalam bekerja gitu. Baik, makasih Pak. Baik, Pak Ganovar, terima kasih. Mohon untuk memberikan nomor handphone ya Pak di chat box. Oh ya, ya Bu. Baik Pak Ganovar, ini pertanyaan yang luar biasa ya. Perpaduan antara IQ, EQ, dan SQ gitu ya Pak Ganovar. Pertama sekali saya bilang begini, saya juga betul yang dibilang, saya juga pernah menjumpai waktu di kuliah, wow, student banget, pokoknya nilainya itu AB, AB. Kalau saya nilainya dapat A itu mujizat, tapi kalau dapat C itu hal yang biasa. Begitu dia yang A tadi sekali dapat B, pingsan kan begitu. Ya. Ini saya ilustrasikan gini. Ini kayak misalnya ini ada parang gitu ya. Nah, parang ini tajam, Mbak. Itu IQ. Nah, kemudian ketika kita gunakan untuk masak, motong, itulah berbicara tentang EQ. Tetapi ketika misalnya ini kita bikin untuk nyuri, untuk merampok, itu kita bicara SQ gitu loh. Ya. Nah, jadi mana yang lebih penting? IQ, SQ, atau EQ? Kalau saya menjawabnya, ketiga hal ini bukan sesuatu hal yang harus dipertentangkan. Tetapi ketiga ini harus dikolaborasi. Ya. Nah, memang sering sekali terlihat begini, ada waktu kuliah memang orang ini kampus, kosan, kampus, kosan, kampus, kosan. Ada si B, kampus, kosan, BEM, BPM, kampus, kosan, BEM, BPM. Artinya selain dia belajar, dia juga bersosialisasi. Nah, mungkin ini yang kadang kita terlewatin. Ketika dia proses bersosialisasi, ya, bersosialisasi ini kan berinteraksi dengan orang lain. Ketika berinteraksi dengan orang lain, maka kita juga harus PK apa yang diharapkan orang lain dari kita, apa yang diharapkan lingkungan dari kita, sehingga di situ terbentuklah yang disebut dengan apa tadi? SQ tadi. Nah, yang pertama tadi, kampus, kosan, kampus, kosan. Mungkin dalam perspektif dia, ya, saya pokoknya nilai ketika dia berhubungan, ketika dia masuk kerja, dan dipaksa berhubungan dengan orang lain, mungkin dia enggak se-mature si B tadi yang proses sosialisasi dan adaptasinya sudah dia lakukan selama jadi mahasiswa. Ya, artinya apa? Inilah yang mungkin sering terjadi. Wah, dia waktu kuliah pinter loh, nilainya 4. Ini biasa-biasa saja kok bisa dia duluan dari manajer. Karena itu tadi, untuk memahami who are the baton tadi, ya, kita kan bisa tahu siapa yang berpengaruh, ya, siapa yang bos di sana ketika kita bersosialisasi atau berinteraksi dengan orang lain. Nah, itulah terkadang orang yang bisa survive itu adalah orang yang memang dia fleksibel, ya, berinteraksi dengan orang lain gitu. Tetapi nggak boleh juga kita bilang IQ itu nggak penting, IPK itu nggak penting, nggak betul juga gitu. Kenapa? Karena pertama sekali kita kerja adalah, ya, pertama sekali kita melamar,
itu bukan mencari pekerja, dicari orang yang bisa bersosialisasi, bukan kan? Tapi iklannya apa? Dicari rekrutmen, dicari staf akunting. Bagaimana mungkin ya perusahaan meng-hire orang? Kamu jurusannya apa? Psikologi. Oh, saya carinya akunting. Tetapi saya Pak orangnya bisa bersosialisasi. Itu nanti setelah masuk di dalam begitu loh. Kan gitu. Nggak mungkin saya cari orang akunting yang saya tanya, kamu bisa bersosialisasi nggak? Kamu sering berorganisasi nggak? Enggak kan. Tetapi biasanya user yang ditanya apa? Basic accounting. Ya, kamu bisa paham neraca nggak? Kamu bisa bikin laporan nggak? Ya. Nah, begitu masuk, barulah EQ-nya keluar nggak? SQ-nya keluar nggak? Artinya apa? Ketika misalnya nih dia bikin laporan nih, lalu ada audit, ya, kemudian orang audit bilang, udahlah saya akan bikin laporan yang bagus, saya akan audit yang bagus, tapi ya nanti saya dapat ya insentif ya. Kalau SQ-nya bagus, dia akan bilang enggak, karena ini bukan hak saya, ini adalah uang perusahaan saya, gitu. Ya, nah jadi kalau menurut saya Pak Ganovar, antara IQ, SQ, EQ, ya itu sesuatu hal kalau dimiliki seorang follower, wow, ini saya yakin ini akan menjadi seorang good leader begitu. Kurang lebih begitu Pak Ganovar dan Mbak Indah atas pertanyaan Pak Ganovar tadi. Ya, makasih Coach. Ada yang bisa saya nambah lagi dikit Coach? Halo. Silakan Pak. Ya, gini. Konon katanya ya keberhasilan seorang follower itu yang lebih ditonjolkan adalah emotional quotient-nya gitu ya. EQ perlu ya. Tapi jadi kalau misalnya dia masih di kampus itu 75% itu adalah intelektualnya yang dibutuhkan ya. Tetapi kalau dia sudah bekerja yang dibutuhkan itu balik ya, yaitu emotional quotient-nya. Jadi banyak orang pintar tapi gagal di dunia kerja gitu ya. Tapi ada orang yang biasa-biasa saja di kampus tetapi berhasil. Kenapa? Karena ketika di dunia kerja itu 75% yang dibutuhkan adalah emotional quotient. Nah, emotional quotient ini banyak sekali teori. Ternyata ada tiga kemampuan ya emotional quotient yang dimiliki oleh seorang karyawan untuk menjadi sukses ya. Yang pertama adalah pandai beradaptasi, yang kedua adalah pandai berkomunikasi, yang ketiga adalah pandai berintegrasi gitu ya. Nah, jadi di dalam dunia kerja itu betul keahlian dibutuhkan ya, tetapi emotional quotient itu jauh lebih dibutuhkan. Dan seorang bos, seorang atasan itu sebetulnya dia tidak terlalu butuh orang yang pintar gitu ya. Dia butuh orang yang loyal misalnya, orang yang mau diajak dengan baik ya, orang yang menghormati dia gitu ya, orang yang tadi pandai berkomunikasi, pandai beradaptasi, dan pandai berintegrasi ya, sehingga dalam dunia kerja itu memang sangat unik begitu, sehingga bukan hanya kepintaran yang dibutuhkan ya, tetapi bahkan ada yang bilang bahwa orang pintar itu nggak bisa diterima di dunia kerja. Kenapa? Karena orang pintar itu biasanya sombong, biasanya nggak mau dikritik, ya biasanya mau kerjanya sendiri, nggak mau kerja tim misalnya dan segala macam, merasa lebih gitu ya. Dan ini tidak bisa di dunia kerja gitu ya. Nah, jadi mungkin agak beda dari dua dunia tadi, antara dunia pendidikan dengan dunia dunia kerja gitu ya. Sehingga seorang pekerja follower yang sukses dia harus betul menguasai emotional quotient gitu ya, sehingga dia bisa cepat beradaptasi, cepat komunikasi dengan baik, dan pandai berintegrasi dengan orang lain dalam satu kerja tim gitu. Itu Coach, terima kasih. Iya, terima kasih Pak Ganovar. Saya menambahin sedikit aja gini. Ini agak perlu berhati-hati juga ya ketika kita bilang bahwa di dunia kerja itu IQ itu nggak perlu begitu ya. Khawatir saya begini Pak. Kebetulan saya beberapa waktu lalu
diminta berbicara di sebuah kampus ya terkait dengan SDM di masa yang akan datang gitu loh. Nah, kalau misalnya di dunia kampus kita bilang, oh IQ itu enggak penting, yang penting itu nanti di dunia kerja adalah EQ. Saya nggak akan diundang lagi sama kampus itu. Kenapa? Karena ketika dia sebagai mahasiswa, pasti yang menjadi target ukuran keberhasilan dia apa? IPK kan. Itu udah diwanti-wanti. Nak, kamu IPK-nya jangan di bawah 3 ya. Kalau kamu di bawah 3, kamu susah cari kerja. Ya. Nah, tetapi memang betul begitu udah di dunia kerja orientasinya udah beda. Ya. Di dunia kerja kita udah nggak ngomong lagi tuh. Waktu kamu masuk ke sini IPK kamu berapa? Nggak ada begitu. Tetapi apa? Nah, dunia kerja sama dengan dunia kampus memang konteksnya berbeda. Yang saya khawatirkan adalah jangan sampai ini justifikasi nanti kepada orang-orang di luar sana, nggak perlu penting-penting paham teknik, yang penting itu adalah EQ. Jadinya orang apa? Wah, berarti kalau gitu kita nggak usah belajar, yang penting kita pintar bersosialisasi gitu. Ya, sosialisasi itu penting ketika kita nanti misalnya datang ke sebuah tempat baru ya atau kampung baru, desa baru, perusahaan baru, kita bisa survive. Akan tetapi tuntutan atasan terhadap kita tentulah dia tetap menuntut sesuai dengan skill yang kita miliki apa untuk perusahaan ini. Kan gitu. Jadi itu tadi Pak Ganovar yang saya katakan antara IQ, EQ, dan SQ itu sesuatu hal yang sebaiknya nggak kita pertentangkan, tetapi ketiga hal itu adalah sesuatu hal yang justru saling melengkapi. Idealnya ya atasan itu berharap anak ini cerdas secara intelektual, tapi dia juga cerdas secara spiritual, tapi dia juga cerdas secara emosional kan begitu ya. Nah ini kan sebetulnya masalahnya siapa yang duluan datang kan. Kalau dulu kan kita bicara IQ. Kemudian belakangan muncul tuh Daniel Goleman bilang oh EQ. Lalu muncul tuh di Indonesia dengan Ari Ginanjarnya ya SQ ya. Nah sebetulnya ini perlu di-blend menjadi sebuah konfigurasi yang sebetulnya saling melengkapi sih sebetulnya seperti itu. Ya, jadi sedikit lagi Coach. Katanya begini, seorang pegawai ya itu kan ada 3 dia ini ya. Pertama adalah kompetensi ya. Kompetensi itu ya IQ tadi ya. Betul. Tapi yang kedua adalah attitude-nya. Attitude ya. Sikap gitu ya. Nah, dan yang ketiga adalah tadi emotional quotient tadi. Nah, betapa banyak orang pinter gitu ya, tetapi attitude-nya nggak bagus gitu ya, nggak sopan, nggak menghargai orang ya, mau benar sendiri gitu kan. Nah, jadi sehebat-hebatnya orang ya, itu di dunia kerja tidak akan diterima atau tidak akan sukses kalau attitude tidak baik ya. Jadi attitude-nya emotional quotient tadi gitu ya. Betul. Jadi seseorang itu bisa berhasil dalam dunia kerja itu betul kompetensi diperlukan ya, tapi attitude jauh lebih penting gitu ya. Jadi banyak orang-orang itu yang berhasil karena attitude-nya ya, jadi attitude-nya itu yang dipentingkan gitu. Buat apa misalnya kita punya anak buah pinter tapi ya tadi tidak berintegritas, tidak loyal, tidak tidak komunikasi dengan baik dan segala macam, atau so pinter. Nah, itu yang terjadi di dunia kerja kita gitu. Jadi yang penting adalah bagaimana attitude-nya ya, attitude kepada atasan, attitude kepada kolega, attitude kepada ya pokoknya horizontal dan vertikal gitu kan, sehingga dia bisa menempatkan diri ya, bisa berkomunikasi, beradaptasi dan berintegrasi gitu. Gitu, terima kasih. Oke, Pak Ganovar, ya betul. Jadi justifikasi itu biasanya terjadi karena apa? Memang sering ditemuin ya, ada orang pintar tapi attitude-nya bagus sehingga disebutlah
apa namanya, ya testimoninya saya lebih senang meng-hire orang yang attitude-nya bagus daripada pinter tapi nggak punya attitude. Ya, itu memang ada terjadi ya. Jadi kalau misalnya harapannya kalau kita bagi ke dalam 4 kuadran, itu ada yang namanya star, ada yang namanya deadwood, ada yang namanya badut, ada yang namanya kuda liar, kan begitu. Idealnya orang pingin dia star. Star itu berarti pinter dan good attitude, kan begitu. Nah, badut itu dia adalah pinter, tapi attitude-nya jelek. Nah, kuda liar, attitude-nya bagus, tapi nggak pinter-pinter amat. Nah, deadwood udah nggak pinter, attitude-nya jelek lagi, kan begitu. Amit-amit kalau punya begitu ya. Nah, kurang lebih gitu ya, Pak Ganovar ya. Oke. Ya, makasih Coach. Thank you. Iya. Siap. Terima kasih semuanya Bu, yang sudah izin Bu. berpartisipasi. Boleh satu terakhir Bu, sorry baru join dengan Andre Bu. Oh, baik. Ya. Singkat saja ya Pak. Boleh ya? Ya mau nanya Untuk pada Pak Coach. Ganovar untuk mencantumkan nomor HP-nya. Terima kasih. Ya. Ya, silakan Pak Andrew. Ya, selamat malam. Ya Pak, saya mau sedikit aja. Ini kan fenomena sekarang kan banyak tuh pemimpin-pemimpin itu yang diangkat dia tidak qualified dalam kompetensi gitu kan. Itu yang pertama. Bagaimana kita itu, kan ini judulnya follower, bagaimana cara kita untuk mengikuti dia, sementara secara skill kompetensinya tidak memadai. Nah itu yang pertama. Yang kedua, apa yang menyebabkan itu bisa terjadi seperti itu di masa sekarang ini, apalagi perusahaan-perusahaan swasta yang sudah punya ini, apakah karena memang tadi yang disampaikan beberapa teman-teman, apakah karena ada hubungan baik kah, atau karena apa gitu kira-kira. Terima kasih Pak buat waktunya, terima kasih Bu Indah, saya kembalikan kepada Bu Indah. Baik, terima kasih Pak Andrew. Silakan Pak Erwin. Oke, Pak Andre, terima kasih buat antusiasnya ya dan juga pertanyaannya ya. Jadi gini, berbicara tentang people ya, ini nggak bisa kita samakan dengan persoalan matematis gitu ya. Artinya 2 tambah 2 kalau di Medan itu 4. Tapi kalau di Bandung tetap juga 4 kan begitu. Nah, kita bicara nih teori tentang leadership. Idealnya adalah seperti ini nih, atasan yang baik begini, bawahan yang baik itu begini. Tapi begitu di perusahaan ini, loh kok beda ya? Di perusahaan lain, beda juga ya. Kan begitu. Kemudian yang kedua, bicara tentang leadership itu teorinya banyak sekali tuh. Banyak sekali pendekatan dari leadership. Salah satunya adalah situational leadership, kan begitu ya. Situational leadership yang diperkenalkan sama Chet Blanchard itu, dia kan bilang begini, kapan kita mendelegasikan, kapan kita misalnya mendelegasikan, memerintah, itu nggak bisa kita terapkan kepada semua bawahan. Ya, nah itulah kenapa kalau bawahannya orangnya smart, mungkin bisa delegasi, ya. Tapi kalau dia bawahannya misalnya kayak Deadwood tadi, sudah tidak capable, tidak punya motivasi, ya. Oh, sama orang ini direction gitu loh. Bagaimana dengan yang dia punya skill, ya, tetapi nggak punya kemauan, kan begitu. Nah, ini adalah perlu yang namanya partisipasi. Nah, jadi terkait dengan hal ini, ya memang kita nggak bisa tutup mata. Ada tuh bawahannya udah bagus, tapi atasannya yang nggak bagus. Atau sebaliknya, atasannya udah bagus, tapi bawahannya yang nggak bagus. So bagaimana gitu kan? Idealnya adalah bawahan bagus, atasan bagus. Nah sekarang adalah kan begini, nggak ada tuh yang namanya gerbong menyesuaikan kepada lokomotif. Betul ya?
Atau gini, nggak ada tuh yang namanya kereta api menunggu penumpang. Yang ada adalah penumpang nunggu kereta api. Jadi kalau udah jamnya jam 9, ya kalau penumpang yang nggak datang, lokomotif itu akan jalan. Gitu. Nah, artinya apa? Nah, berbicara antara hubungan atasan dan bawahan, ya dalam konteks kepemimpinan, maka ya bawahan itu nggak bisa memerintahkan kepada lokomotif ikut saya. Nggak ada, tetapi adalah gerbong yang ikut lokomotif. Nah, jadi sebetulnya kalau misalnya kita sebagai bawahan punya capability, punya attitude bagus, tetapi atasannya justru berkebalikan, ini berarti nggak akan ada chemistry. Pilihannya cuma satu sih ya, tetap stay atau pindah kolam gitu Pak Andre. Karena kalau memang kita value kita udah nggak sama dengan atasan, itu pasti konflik terus gitu. Pasti itu. Tapi kalau sefrekuensi itu kan begini, value-nya sama, ritme kerjanya cocok. Bahkan kalau sampai kita detail kan, sama-sama suka pedas kan begitu ya. Sama-sama suka makan, kalau makan tuh pakai kerupuk, wah ini chemistry banget nih. Pasti atasan bawahan nih kompak banget gitu loh. Nah, ya. Jadi memang akan ada beraneka ragam bawahan dan atasan di setiap organisasi. Tinggal kembali lagi, kontrolnya di kita. Kalau kita memiliki value yang kuat, ya, tinggal kita mau nggak beradaptasi. Gitu. Beradaptasi dalam arti begini, beradaptasi dalam arti tidak mengorbankan apa yang menjadi prinsip value kita yang memiliki kebenaran absolut atau kebenaran universal. Contoh, Pak Andre ini secara prinsip dari lahir itu orang tua mengatakan jangan mengambil hak yang bukan milikmu. Lalu atasan, karena atasan punya power, Pak Andre, itu barang kan ada 10. Kau bikin aja laporannya 8. Nanti yang 2 itu kita bagi-bagi satu-satu. Kan begitu. Loh, tapi katanya kita harus adaptasi. Udahlah, ikut aja. Bukan begitu. Tapi yang dimaksud adaptasi itu adalah, ya kalau ini terkait dengan prinsip dan value individu yang tadi menyangkut kebenaran universal dan Pak Andre nggak nyaman, hati nurani tolak, ya kan pilihannya cuma itu tadi, tetap stay atau tinggalkan, kan gitu. Gitu Pak Andre, mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan. Ya Pak, terima kasih. Walaupun masih ada yang mau tanya lagi, tapi karena waktu ya, jadi saya mengucapkan terima kasih lah buat Coach Pak Erwin dan juga Bu Indah sebagai moderator. Mungkin ada waktu lain nanti. Terima kasih. Terima kasih Pak Andrew. Baik. Terima kasih. Sesi kali ini ditutup. Terima kasih semua buat yang sudah bertanya, sudah aktif. Keren banget semua pesertanya malam ini karena aktif. Ada juga yang aktif mengomentari di kolom chat. Terima kasih semuanya. Dan untuk Pak Erwin, boleh Pak untuk memilih giveaway-nya 3 orang. Nanti dari saya 2 orang. Oh gitu ya, oke. Ya, betul Pak. Ini karena giveaway-nya ini adanya di Jakarta. Jadi, bukan bermaksud misalnya di luar Jakarta nggak dipilih ya, karena dia kan frozen ya. Kalau dikirim susah, kalau diambil jauh. Jadi mohon maaf sebetulnya ya kita karena keadaan yang meminta, kita pilihnya di Jakarta ya. Tapi pada kesempatan ini justru saya berikan kepada Bu Indah aja yang memilih gitu. Karena kalau nanti saya yang pilih kebetulan di sini banyak teman-teman juga, ada Pak Dodi, Bu Desi, Dr. Purnama, dan lain-lain. Nanti ada Bu Emil juga macam-macam, Bu Rina. Nanti saya jadi dimusuhin sama beliau-beliau ini gitu. Pak Erwin, nanti saya juga minta nomor HP Bapak ya, untuk konfirmasi boleh ya Pak? Oh boleh. Silakan.
Jadi nomor 1 yang akan saya berikan adalah Bapak Jerry. Pak Jerry Kos. Pertanyaannya bagus banget tadi. Wah, makasih. Bapak di Jakarta kan ya Pak lokasi? Bandung, Bu. Kalau di Bandung gimana Pak? Bandungnya di daerah Soekarno-Hatta, Taman Mekarwangi. Oh ya, baik. Pak Erwin, kalau Bandung gimana nih Pak? Oke nggak Pak? Kalau Bandung kayaknya juga masih belum bisa nih Pak Jerry. Aduh, mohon maaf nih Pak Jerry. Karena dia proses pengirimannya juga nanti takutnya kelamaan Pak Jerry. Oh, gitu. Ya sudah, mentahnya saja, Bapak. Ya, bercanda. Nanti Makasih, kalau makasih. main ke Jakarta deh kontak saya Pak Jerry. Kalau main ke Jakarta ya. Oh, siap. Di mana, Pak? Kita di MT Haryono, Pak. Di MT Haryono, di Wisma Milenia, ya. Nanti kontak saya akan berikan kepada Pak Jerry gitu nanti. Itu seafood lover itu apa, Pak? Seafood lover itu jadi makanan-makanan yang bahan dasarnya dari seafood. Jadi kayak ada otak-otak, ya. Kemudian juga ada kayak semacam dimsum, ya. Dan lain-lain lah seperti itu. Oh, iya. Minta nomornya Pak Erwin lagi ya, Pak ya? Boleh, makasih, boleh. Pak. Ya, nanti ada di Ibu Moderator ya, Mbak Indah ya. Oh, siap. Makasih Bu Indah ya. Baik, Bapak. Oke, kalau begitu karena Pak Jarinya di Bandung, yang kedua itu saya mau kasih tadi pertanyaannya bagus banget, menyentuh semuanya. Pak Ganovar. Pak Ganovar posisi di mana nih Pak? Sebenarnya rumah saya di Bekasi gitu ya. Oh ya, bagaimana nih Pak Erwin? Bekasi bisa ya Pak? Bekasi bisa. Nanti saya minta nomor Pak Erwin gitu, kawan-kawan saya mampir ke Milenia ya, ke gedung itu ya di MT Haryono ya. Boleh ya? Boleh Pak Ganovar di Milenia. Ya, nanti saya minta nomornya aja, kawan-kawan saya kontak gitu. Saya ini aja, saya sebut aja nomor saya sekarang ya. Saya di 0898. Bentar ya Pak. 0898 0446 978 978. Oke, terima kasih Pak Erwin. Nanti saya kontak deh kalau gitu ya. Terima kasih Pak Ganovar. Terima kasih Pak. Yang kedua dari Bapak Rian. Tadi udah cukup bertanya juga Pak Rian. Pak Rian posisi Jakarta kan ya Pak ya? Sudah di Jakarta Selatan. Dekat. Oh, dekat banget. Dekat sekali. Terima kasih Pak. Terima kasih. Baik, lalu yang ketiga, Mbaknya tuh aktif banget di chatbox, suka mengomentari hal-hal yang positif dan selalu semangat mengikuti sampai akhir video, yaitu Mbak Devia. Mbak Devia di Lebak Bulus ya? Assalamualaikum, iya Mbak di Lebak Bulus. Mbak Devia ya. Iya. Selalu mengomentari untuk setiap pertanyaan. Terima kasih Mbak Indah. Selalu semangat ya untuk ikut sampai akhir video. Lalu terima kasih juga untuk Pak Erwin. Iya. Iya Mbak Devia. Lalu ada Pak Abdul Gofur juga di Jakarta. Jakarta. Jaksel. Waduh, dekat juga ya Pak ya. Ya, emang posisinya di mana itu chatboxnya? Di MT Haryono Pak. Awang ya? Ya betul. Di Pancoran Pak Bu. Ya, saya di Pasar Minggu Pak. Oh dekat ya. Baik, lalu satu lagi itu ke Ibu Yasir Rofiah, karena beliau juga di Jakarta di Cengkareng. 9. Terima kasih Mbak Indah, Pak Erwin. Terima kasih. Sama-sama. Pak Erwin juga. Semoga bermanfaat. Baik, kalau kayak seperti itu, terima kasih banyak buat semua yang sudah hadir.
nanti